ketahui bahwa basic stepping, basic langkah itu adanya di Chungkyu. Ya, ada di Chungkyu. Ini basic langkah. Nah, old school itu akan memakai, saya contohkan satu garis ini ya, misalkan ke arah Michael dan saya mau ke arahnya ke sana. Old school antara ujung kaki dengan ujung kaki depan itu ketemu. Ini old school. Ya, ini old school. Ini satu garis. Jadi waktu misalkan saudara Michael maju kayak tadi, nah saya di sini. Nah, ini old school dan berusaha supaya kalau misalkan saya mundur tetap pada saat tetap pada garis yang sama. Ya, ini old school. Wing Chun, 嚴文。Halo malam teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Kita di acara channel Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, mudah-mudahan suara saya jelas, nggak terganggu dengan suara gerimisnya hujan. Jadi hari ini tuh saya ingin menjawab salah satu pertanyaan yang menurut saya bisa saya jelaskan sekalian. Ya, ini juga buat nanti buat Michael sama buat saudara Prima. Pertanyaan ini, halo, bagaimana kalau praktisi Wing Chun meninggalkan kuda-kuda saat bertarung? Ya, nah teman-teman tadi udah lihat di depan di tayangan saya sebelumnya. Saya sama Michael kita nyoba sparring ringan tanpa ada body protector, tanpa ada head guard, ya. Jadi kita pental ringan. Gimana caranya kita merespon pada saat pukulan-pukulan masuk, bukan pada saat serangan-serangan. Nah, kalau teman-teman lihat di video tersebut, kita berdua kuda-kudanya itu adalah kuda-kuda yang dipakai pada saat
kita nyerang, ya, yaitu mudah-mudahan seperti ini, ya. Tadi kan saya begini, nah mudah-mudahan sama seperti itu, sama seperti saudara Michael, ya. Dan saya pun sama. Nah, kalau Michael ini kan gayanya Wing, kalau saya gayanya biasa aja. Tapi pada saat saudara Michael nyerang, gaya saya tetap berubah seperti Wing Chun, dengan konteks bahwa dengan bentuk posisi seperti ini, saya siap untuk stepping. Kalaupun saya harus geser, pada saat saya geser, kaki saya tetap seperti ini, dan balance-nya tetap arahnya, balance-nya tetap stabil dan arah serangan saya ke sana, ya, lurus ke arah centerline-nya Michael. Jadi mungkin pertanyaan yang tadi ditanyakan, mungkin melihat bahwa waktu kita bertarung, kita nggak memakai gigi kimia, kita nggak memakai kuda-kuda seperti ini. Jadi bukan berarti waktu kita bertarung itu atau kita sparring, kita meninggalkan kuda-kuda. Enggak. Kuda-kuda tetap fleksibel. Ya. Yang dimaksudkan meninggalkan kuda-kuda apabila saya posisinya seperti ini. Ya. Jadi geraknya juga susah. Ya. Tapi kalau misalnya saya posisinya begini, geraknya enak. Sekalipun misalkan saya mau pakai kaki, sekalipun saya step, saya geser. Tapi pada saat saya step turun lagi, kuda-kuda ini tetap harus dipakai. Ya, basicnya memang dari gigi kimia. Dalam arti kata posisi centerline posisi keseimbangan saya tetap dari latihan gigi kimia, dari posisi horizontal. Jadi waktu saya begini pun, pinggul saya tetap kayak orang setengah duduk. Jadi kalau saudara Michael maju dan saya mau pakai kaki, balance saya tetap masih bisa dipertahankan. Ya, nah, kuda-kuda ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan teman kita di channel YouTube Wing Chun Harmony yang lain, yang katanya apa bedanya latihan langkah secara old school sama yang modern. Ya, saya nyebut old school waktu itu. Jadi old school itu begini, seperti yang kita ketahui bahwa basic stepping, basic langkah itu adanya di Chungkyu. Ya, ada di Chungkyu. Ini basic langkah. Nah, old school itu akan memakai, saya contohkan satu garis ini ya, misalkan ke arah Michael dan saya mau arahnya ke sana. Old school antara ujung kaki dengan ujung kaki depan itu ketemu. Ini old school. Ya, ini old school. Ini satu garis. Jadi waktu misalkan saudara Michael maju kayak tadi, tetap pada saat tetap pada garis yang sama. Ya, ini old school. Tapi di dalam bentuk yang lebih modern, old school ini dirombak sedikit. Artinya posisi ujung kaki akan ketemu sama tumit belakang. Jadi dia agak sedikit lebar, tapi tidak selebar ini. Ya, jadi pada saat nanti saya pasang lagi, akan posisinya seperti ini. Ya, nanti majunya pun seperti ini. Jadi ini akan ketemu sama tumit belakang. Dan itu lebih lebih balance menurut saya ketimbang yang old school. Bukan berarti yang old school itu salah, ya bukan. Tetapi untuk menyeimbangkan centerline kita ke musuh itu akan lebih susah. Ya, harus benar-benar kita facingnya itu benar-benar ke sana, posisi pinggulnya juga harus benar-benar bagus gitu. Tapi ini yang menyebabkan kita bertarung itu terkunci.
jadi kakinya nggak fleksibel. Ya, sedangkan pada saat bertarung kita harus fleksibel. Mau ngedrill juga fleksibel. Fleksibel bukan berarti kita bebas. Ya, mau berdiri begini, atau mau begini kakinya, atau mau begini kakinya, bukan. Tetapi fleksibel itu, bebas itu, jangan sampai kaki kita itu mempersulit langkah. Ya, dia mukul, saya mau geser ke sana pada saat dia serang. Ini yang tidak fleksibel. Ini menyulitkan langkah. Memang di bela diri kungfu ada gerakan seperti ini, tetapi pada saat sparring kayak begini nggak ngefek. Ya, saya pasti pukul punya, karena membuat langkah kita itu terkunci. Ya, aneh, enggak simple. Kalau kita pakai drill itu kita harus simple. Ya. Yang penting waktu kita step, center line kita tetap harus ke depan, tetap harus ke sana. Sekalipun mundur pun harus ke sana. Jangan pas mundur begini badannya. Ya, kecuali kalau udah paham center line-nya dipindahin ke sini, jadi dia baru bisa miring. Tapi itu juga sama, tetap harus fleksibel. Kayak tadi saya ada melakukan gerakan seperti ini. Jadi ini itu sebenarnya diambil dari bela diri lain yang saya kombinasikan dengan lutut. Kalau lutut kan ke depan, kalau ini dari luar. Ngincernya ke kuping, jadi kupingnya tuh ditepuk. Dan masih banyak lagi, ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan sparring atau bertarung, ya silakan coba latihan yang ringan-ringan dulu. Gimana caranya merespon pukulan, ya, dan tidak menggoyangkan kuda-kuda. Ya. Mau misalkan geser sekalipun, ya, jangan sampai bikin kaki itu aneh. Nah, langkah yang saya sering pakai adalah langkah yang dipelajari di boneka kayu. Ya, jadi nggak ada kalau misalnya kaki saya begini, kemudian dia mukul, saya akan gerak seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, dari boneka kayu itu udah nggak masuk. Ya, atau misalkan dari posisi begini, ya sama ya kayak tadi cross gitu. Nah, itu juga aneh. Ya, tapi dari konteks boneka kayu pada saat saya harus geser, kakinya harus ke depan, Pak. Ya. Saya ulangi, pada saat dia maju, kaki saya akan geser. Dan ini harus ganti kakinya di depan, Pak. Dengan konteks seperti kita lagi main, saudara Michael ini seperti boneka kayu. Kita main di sini. Ya. Nah, kalau posisi kakinya lagi begini, kita mau ke sana itu lebih mudah. Tetap ini harus di depan. Karena kita udah siap untuk attack. Ya. Kecuali kalau kita mau shifting. Jadi pas dia maju, akhir itu kita mau shifting, itu boleh, kita ditarik ke sini. Tapi tetap balik lagi, seperti saya bilang, harus fleksibel. Jangan membuat langkah kaki kita itu terkunci. Ya, saya salah langkah akan membuat mobilitas kita terganggu juga. Ya, istilahnya kayak kita bawa mobil, tiba-tiba kamu salah belok, malah masuk beloknya ke jalan yang satu arah dan kalian berlawanan arah akhirnya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ya, berkendaraan bebas. Kita punya kendaraan, kita mau pergi kemana aja boleh, tapi tetap harus ikut aturan kan. Nah, langkah kita pun sama.
aturan ada, tapi pada saat kita aplikasikan, kita bebas mau bergerak ke mana aja. Itu konsep dari langkah. Jadi bukan berarti pada saat kita sparring kita menghilangkan kuda-kuda. Kuda-kuda tetap ada, karena kuda-kuda itu adalah fondasi. Ya, sekalipun misalkan kita mau ngebanting orang, kita mau nyengkat orang, kita mau nendang, itu tetap harus ada konsep dari kuda-kuda yang menjaga keseimbangan badan yang kita punya. Gitu. Oke, prima ya, Michael. Sekalian ngejawab pertanyaan teman kita yang ada di salah satu video saya yang di channel Wing Chun Harmony ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmony Indonesia.